Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairil Sakif Yatul Haq, NIM 2011826 dari kelas S3A. Di sini saya akan menjelaskan salah satu unsur cuaca, yaitu angin, mengenai pengertian, konsep, jenis-jenis, dan juga alat yang digunakan untuk mengukur angin itu sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian angin. Angin adalah udara yang bergerak akibat adanya perbedaan tekanan udara dengan arah aliran angin dari tempat yang memiliki tekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah, atau dari daerah yang memiliki suhu atau temperatur rendah ke tempat atau ke wilayah yang memiliki suhu lebih tinggi. Lalu selanjutnya, tentu angin sendiri memiliki faktor-faktor yang menyebabkan angin itu sendiri tercipta. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor terjadinya angin. Yang pertama adalah gradien barometris, yaitu bilangan yang menunjukkan perbedaan tekanan udara dari dua isobar yang jaraknya 111 km. Makin besar gradien barometrisnya, makin cepat tiupan angin. Yang kedua, letak dan tempat. Kecepatan angin di dekat khatulistiwa lebih cepat daripada yang jauh dari khatulistiwa. Yang ketiga, tinggi tempat. Semakin tinggi tempat, semakin kencang pula angin yang bertiup. Hal ini disebabkan oleh pengaruh gaya gesekan yang menghambat laju udara di permukaan bumi, gunung, pohon, dan topografi yang di daratan lainnya, memberikan gaya gesekan yang besar. Semakin tinggi suatu tempat, maka gesekannya akan semakin kecil. Keempat, waktu. Di siang hari, angin bergerak lebih cepat daripada di malam hari. Salah satu faktor penyebab timbulnya angin adalah adanya gradien tekanan yang timbul karena adanya perbedaan suhu udara. Kuat atau lemahnya hembusan angin ditentukan oleh besarnya kelandaian tekanan udara, atau dengan kata lain, kecepatan angin sebanding dengan kelandaian tekanan udaranya. Lalu selanjutnya ada macam-macam angin. Angin bagi menjadi dua, yaitu angin lokal dan angin musim. Angin lokal terdiri dari tiga macam angin lainnya, yakni angin darat dan laut, angin lembah dan angin gunung, dan juga angin fuan. Untuk angin musim bagi lagi menjadi 5 macam angin, yaitu angin pasat, angin antipasat, angin barat, angin timur, dan terakhir angin muson. Macam-macam angin lokal yang pertama, yaitu angin darat dan angin laut. Angin laut adalah salah satu bentuk dari sirkulasi termal. Pemanasan yang tidak sama antara tanah dan air adalah penyebab dari angin dengan skala meso yang terjadi di daerah pantai. Sepanjang hari, daerah daratan lebih cepat panas dibanding dengan lautan, dan pemanasan yang intensif menyebabkan tekanan rendah di atas daratan. Udara di atas perairan masih tetap lebih dingin dibanding udara di atas daratan, karena tekanan udara tinggi terjadi di atas lautan. Efek dari distribusi tekanan ini secara umum adalah terjadi angin laut yang bertiup dari laut ke darat. Pada waktu malam, daratan lebih cepat menjadi dingin dibanding lautan. Udara di atas daratan lebih dingin dibanding lautan dan kembali menciptakan distribusi tekanan dengan tekanan tinggi sekarang berada di atas daratan. Yang kedua, ada angin lembah dan angin gunung. Pada siang hari, udara yang seolah-olah terkurung pada dasar lembah lebih cepat panas dibandingkan dengan udara di puncak gunung yang lebih terbuka. Maka, udara mengalir dari lembah ke puncak gunung menjadi angin lembah. Sebaliknya, pada malam hari, aliran ini terbalik. Lereng gunung mendingin lebih cepat dan mendinginkan udara yang menyentuh dinding gunung. Makin dingin, maka padat udara tersebut dan berat sehingga udara mengalir menurun ke lembah membentuk angin gunung. Yang ketiga, adalah angin jatuh atau angin fuan. Angin fuan atau angin jatuh ialah angin yang bersifat kering dan panas. Biasanya terdapat di lereng pegunungan alpin. Jenis angin ini banyak terdapat di Indonesia dengan nama angin bahorok, angin kumbang, angin gending, dan angin burubu. Angin fuan adalah angin yang bertiup pada suatu wilayah dengan temperatur dan kelengsaan yang berbeda. Angin fuan
terjadi karena ada pergerakan udara yang naik dari pegunungan yang tingginya lebih dari 200 meter di satu sisi lalu turun di sisi lain. Macam-macam angin musim. Yang pertama, angin pasat, yaitu angin yang bertiup tetap sepanjang tahun dari daerah subtropik menuju ke daerah ekuator atau garis khatulistiwa. Terdiri dari angin pasat timur laut yang bertiup di belahan bumi utara dan angin pasat tenggara yang bertiup di belahan bumi selatan. Karena temperatur di daerah tropis selalu tinggi, maka massa udara tersebut dipaksa naik secara vertikal. Daerah pertemuan kedua angin pasat tersebut dinamakan daerah konversi antar tropik. Lalu yang kedua, angin antipasat, yaitu udara di atas daerah ekuator yang mengalir ke daerah kutub dan turun di daerah maksimum subtropik, merupakan angin antipasat. Macam angin kering ini menyerap uap air di udara dan permukaan daratan. Akibatnya, terbentuk gurun di muka bumi, misalnya gurun di Saudi Arabia, gurun Sahara, dan gurun di Australia. Yang ketiga, angin barat. Sebagian udara yang berasal dari daerah maksimum subtropis udara dan selatan mengalir ke daerah sedang utara dan daerah sedang selatan sebagian angin barat. Pengaruh angin barat di belahan bumi utara tidak akan begitu terasa karena hambatan dari benua. Di belahan bumi selatan, pengaruh angin barat ini sangat besar, terutama pada daerah lintang 60 derajat lintang selatan. Di sini, bertiup angin barat yang sangat kencang, yang oleh pelaut-pelaut disebut rowing vortice. Yang keempat, ada angin timur. Di daerah kutub utara dan kutub selatan bumi, terdapat daerah dengan tekanan udara maksimum. Dari daerah ini, mengalirlah angin ke daerah minimum subpolar, yaitu 60 derajat lintang utara atau lintang selatan. Angin ini disebut angin timur. Angin timur ini bersifat dingin karena berasal dari daerah kutub atau dari ujung bumi. Yang terakhir, ada angin muson atau monsun. Angin muson adalah angin yang berhembus secara periodik dengan minimal 3 bulan, dan antara periode yang satu dengan yang lainnya polanya akan berlawanan, yang berganti arah secara berlawanan setiap setengah tahun. Umumnya, pada setengah tahun pertama bertiup angin darat yang kering dan setengah tahun berikutnya bertiup angin laut yang basah. Pada bulan Oktober sampai April, matahari berada pada belahan langit selatan, sehingga benua Australia lebih banyak memperoleh pemanasan matahari dari benua Asia. Akibatnya, di Australia ada pusat tekanan udara rendah, sedangkan di Asia ada pusat-pusat tekanan udara tinggi. Keadaan ini menyebabkan arus angin dari benua Asia ke benua Australia. Di Indonesia, angin ini merupakan angin musim timur laut di belahan bumi utara dan angin musim barat di belahan bumi selatan. Lalu berikutlah bagian yang terpenting dari penjelasan ini, yaitu alat pengukur kecepatan. Yang pertama, ada anemometer dengan 3 atau 4 mangkok. Anemometer tipe cup counter hanya dapat mengukur rata-rata kecepatan angin selama suatu periode pengamatan. Dengan alat ini, penambahan nilai yang dapat dibaca dari satu pengamatan ke pengamatan berikutnya menyatakan akumulasi jarak tempuh angin selama waktu dari 2 pengamatan tersebut, sehingga kecepatan anginnya adalah sama dengan akumulasi jarak tempuh tersebut bagi lama selama waktu pengamatannya. Jenis anemometer menurut kecepatan itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu anemometer piala, anemometer kincir angin, anemometer laser Doppler, anemometer sonik, anemometer bola pingpong, dan anemometer hot wire. Sedangkan jenis anemometer menurut tekanan terdiri anemometer piring dan anemometer tabung. Kedua, ada anemometer propeller. Anemometer ini hampir sama dengan anemometer di atas atau anemometer yang pertama. Namun bedanya hanya mangkoknya terpasang pada poros yang horizontal. Yang ketiga atau yang terakhir ada anemometer tabung bertekanan. Kerja anemometer ini mengikuti prinsip tabung pitot, yaitu dihitung dari tekanan statis dan tekanan kecepatan. Sehubungan dengan adanya perbedaan kecepatan angin dari berbagai ketinggian yang berbeda, maka tinggi pemasangan anemometer ini biasanya disesuaikan dengan tujuan atau kegunaannya. Untuk bidang akroklimatologi dipasang dengan ketinggian sensor atau mangkok yang
tingginya kira-kira 2 meter di atas permukaan dari tanah itu sendiri. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai salah satu unsur cuaca inti, yaitu angin. Sebelumnya saya sangat meminta maaf yang sebesar-besarnya karena banyaknya kekurangan dalam video ini. Namun saya juga berterima kasih kepada pengampu mata kuliah meteorologi yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan ilmu yang saya tahu mengenai angin. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.